Terima kasih Anda masih bersama kami dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini segmen terakhir, obrolan kita seru banget, terutama buat para pemirsa TVmu dan ibu-ibu. Karena bagaimanapun juga, balik lagi, ibu-ibu tuh kadang kalau misalnya yang biasa pekerja kantoran, suka bingung nih. Aduh, untuk anak tuh apa ya? Jangan sampai anak bosen sendiri sama menu yang kita buat, karena kita sendiri kewalahan gitu. Bekerja di rumah juga, mengurus suami juga, mengurus anak juga, tapi menu makanan juga perlu dipikirkan. Apalagi kalau misalnya anaknya punya selera yang berbeda-beda, punya lebih dari satu anak, terus bingung mau menu makan apa. Nah, bisa jadi catering anak ini solusinya. Dan ternyata catering ini juga nggak catering anak aja, tapi juga tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, ini juga ada beberapa camilan untuk orang dewasa dan makanan main course untuk orang dewasa juga dijual. Jadi lengkap ya sebenarnya ini usaha yang cukup lengkap gitu. Nah, aku mau ngebahas tentang produksi. Aku ke Mbak Ica lagi deh berarti. Ini tentang proses produksi makanan itu sendiri sampai akhirnya menuju ke konsumen, ke tangan konsumen itu sendiri. Kan tadi sebenarnya Mbak Irna udah sempat nyinggung gitu. Aduh, kita tuh suka kewalahan gitu dengan permintaan gitu. Nah, biasanya kalau untuk proses pengolahannya itu gimana? Itu masaknya memang di satu dapur dengan berapa koki? Seperti apa gitu, boleh dijelaskan ke kami? Iya. Untuk pembagian masaknya sendiri, kami memberikan kelompok kepada para pengasuh yang ada di KIDI. Jadi gini Mbak, pada saat daycare sudah tidak beroperasi secara full, otomatis ada beberapa pegawai yang tidak dapat mengasuh anak. Nah, dari situ akhirnya kami mencoba untuk mengklasifikasikan kira-kira pegawai yang A, dia spesialisasinya di apa ya? Oh, spesialisasinya di bumbu kuning. Pegawai yang B spesialisasinya di bagian membuat katakanlah sambal. Lalu pegawai yang C spesialisasi di bagian vakum. Pegawai yang D spesialisasinya di bagian administratif segala macam. Nah, dari situ kami akhirnya membuat kelompok dan produksi semuanya diberikan masing-masing kepada seluruh pegawai dan memiliki tanggung jawabnya. Nah, lalu kami juga tidak mempunyai satu spesial koki Mbak. Jadi semuanya itu turun tangan, merata. Kalau hanya dibebankan hanya kepada satu koki, kasihan ya Mbak ya, karena kan produksinya sangat banyak untuk catering, lalu untuk jajanan juga, sehingga kami pun membuat strength-nya dari masing-masing pegawai itu apa sih, dan mereka lah yang menjadi koki untuk masing-masing makanan itu. Nah, mulai dari situ kita olah, begitupun juga untuk pembelian bahan-bahan produksi, itu kami punya satu pegawai yang khusus untuk membeli secara online. Jadi kalau memang tidak diperlukan sekali, tidak perlu keluar rumah nih, semuanya bisa dilakukan melalui online, pemesanan daging, pemesanan ayam, pemesanan sayur. Kalau misalnya di online tidak dapat, baru deh kita akhirnya keluar rumah, itu pun juga dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan ketika sampai KIDI harus seperti apa. Gitu Mbak Reni. Jadi sebisa mungkin dibuat sehigienis mungkin, karena gimana caranya konsumen yang mengkonsumsi catering sehat ini benar-benar sesuai dengan tagline-nya gitu, sehat gitu ya. Setelah mengkonsumsi ini jadi sehat, tidak hanya kenyang tapi tubuh juga jadi sehat gitu ya, betul ya? Nah, ini aku mau nanya lagi ke Mbak Ica, mungkin ini dari total usaha yang akhirnya jadi berkembang. Ini kan lumayan ya, dari mulai penitipan anak, jasa penitipan anak, terus kemudian berkembang menjadi catering anak, terus kemudian berkembang lagi menjadi catering orang dewasa. Nah, kedepannya ini akan ada apa lagi rencana usaha lain dari KIDI-nya ini sendiri? Untuk saat ini memang fokus utama kami masih tetap di dunia kuliner ya Mbak. Jadi memberikan jasa catering anak dan juga dewasa kepada anak-anak dan orang tua. Untuk diversifikasi makanannya pun juga akan terus kami kembangkan. Jadi memang kami tidak akan terpaku pada menu tertentu saja. Kami akan terus mengembangkan apa sih yang sedang hits nih di kalangan anak-anak. Anak-anak tuh lagi suka apa sih, orang tua tuh lagi suka apa, itu yang akan terus kami kembangkan selama paling tidak sampai pandemi ini belum berakhir.
Lalu diversifikasi lain yang sempat terpikir oleh kami sebagai dasar dari daycare adalah kan bidang jasa usaha ya Mbak. Kami memang sempat memikirkan untuk mengadakan home service, tapi itu masih menjadi planning jangka panjang sekali untuk memperhatikan detailnya juga ya, protokol kesehatannya juga sepertinya masih perlu kami pikirkan matang-matang sebelum memberikan solusi itu sebagai varian usaha lain dari Kidi Daycare. Ya mudah-mudahan pandemi ini memang segera menemukan episode terakhirnya ya Mbak ya, sehingga daycare bisa kembali menjadi jasa usaha sebagai ya satu-satunya gimana ya bisa menjadi usaha jasa di bidang utamanya dan catering itu bisa berjalan sebagai usaha sampingan lainnya seperti itu Mbak. Oke, nah ini saya yakin sebenarnya pandemi ini menjadi pembelajaran bagi semua karena lini bisnis hampir semuanya juga kena gitu. Kalau misalnya boleh Mbak Ica sama Mbak Irna, karena saya yakin di luaran sana banyak juga bisnis-bisnis yang terpaksa gulung tikar gitu. Tapi pada kenyataannya Mbak Ica sama Mbak Irna ini salah satu bisnis yang justru bisa berkembang gitu, walaupun sebenarnya agak sedikit melenceng dari penitipan makanan pada akhirnya ke catering anak, tapi akhirnya juga tetap bisa berkembang karena akhirnya bisa memaksimalkan apa yang ada. Mungkin boleh kasih sedikit tips kepada pemirsa TVmu yang juga kemarin-kemarin sempat mengalami bisnisnya sempat mengalami penurunan yang juga cukup drastis gitu, tidak hanya dialami oleh Mbak Irna juga Mbak Ica gitu. Sedikit sharing harusnya seperti apa sih menghadapi pandemi saat ini. Silahkan mungkin ke Mbak Irna. Untuk kami sendiri ya Mbak, pastinya kita jangan mudah menyerah gitu. Mungkin ada saat dimana pada titik terendah kita, setiap manusia itu pasti ada. Kami sendiri pun juga mengalami hal tersebut gitu. Jadi saat ini kita semua tim yang masih berada di Kidi, saya sama Ica berusaha untuk merangkul semuanya. Kami sendiri pun beberapa pegawai kami seperti terpisah gitu dari kami gitu, yang tadinya kita ada sekitar 16 pegawai termasuk koki, tante pengasuh yang paling banyak, ada guru, ada supervisor dan juga penjaga rumah itu. Yang tadinya 16 sekarang hanya 50%-nya Mbak Reni itu. Dari selebihnya itu mereka memilih untuk pulang kampung pada saat di akhir April lalu. Jadi kita pernah menyerah di saat pemesanan itu mulai menurun. Tapi kita terus bangkit mencoba cari lagi usaha apa lagi, kuliner apa lagi yang saat hits di saat ini. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak? Apa sih yang dibutuhkan orang tua? Apa sih yang orang tua itu pengen gitu. Jadi nggak hanya orang tua, tapi orang dewasa itu yang saat mereka di rumah, mereka bosen dengan makanan yang itu aja mereka pesan, mereka pengen sesuatu yang fresh dan juga sehat. Kidi hadir di situ. Untuk tante-tantenya sendiri kita kembangkan lagi, mereka bisa apa? Mereka bisa, kamu bisa bikin apa? Oh, kamu bisa bikin nasi bakar. Nasi bakarnya bisa nggak dibuat lagi variannya yang berbeda lagi? Mungkin menunya ditambah yang ini gitu. Kamu bisa bikin apa? Ada menu yang paru ungkep, ayam ungkep, bumbu kuningnya. Itu kan khas ya Mbak Reni gitu. Jadi sebelum kita buka ke pasaran, aku sama Ica tes dulu nih Mbak, itu apa yang kurang dari setiap menu-menu yang dibuat oleh tante-tante ini. Itu lalu ya saat mereka salah, maksudnya saat makanannya ini kurang, jangan menyerah, tapi ayo terus bangkit sama-sama gitu, kita sama-sama. Jadi mereka tuh juga nggak kerja sendirian Mbak.
Jadi kita ini tim. Kalau ada satu yang mengerjakan, ya spesialisasinya adalah membuat sambal. Yang ini spesialisasinya adalah membuat bumbu kuningnya untuk paru ungkep, ayam ungkep dan lain sebagainya. Lalu mie ayamnya, mereka pun juga saling icip gitu. Jadi kalau ada saran di antara mereka ya harus legowo untuk terima gitu. Jadi nggak yang langsung cemberut gitu. Itu sih namanya kerjasama tim ya Mbak ya gitu. Jadi nggak hanya sendiri, berusaha untuk membuka diri saat menerima kritikan, itu aja. Jadi tetap semangat untuk semuanya yang berusaha di bidang apapun. Kita semua juga merasakan hal yang sama. Semoga kita semuanya bisa terus bangkit dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Amin ya robbal alamin. Wah, nggak kerasa loh, kita udah 1 jam ngobrol. Makasih loh Mbak Ica, Mbak Irna. Hari ini obrolan kita bermanfaat banget ya. Jadi semoga juga nggak cuma saya yang seneng ngedengernya gitu, karena ini tuh kayak secercah harapan bagi para orang tua, bagi para orang tua yang terutama para orang tua bekerja gitu, untuk tetap memberikan yang terbaik bagi anak. Betul ya. Nah, jadi intinya buat para pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, bagaimanapun juga yang sedang berusaha walaupun kita sedang menghadapi pandemi, tapi ingat kalau misalnya pandemi ini dihadapi tidak hanya Anda gitu, tapi semua orang menghadapi. Tinggal bagaimana cara kita untuk kembali berpositif diri, kembali berkreasi dan kembali memaksimalkan apa yang sudah kita punya gitu. Karena boleh jadi Mbak Irna dan Mbak Ica adalah salah satu contoh yang ternyata bisa kok gitu. Kalau misalnya mereka berdua adalah bisa, kita semua berarti pun bisa. Dan juga bagi para orang tua yang ingin memesan, silahkan bisa cek di Instagram Kidinya, menu-menunya. Mungkin bisa untuk anaknya juga dan bisa untuk para orang tuanya juga dan orang dewasa juga. Tidak terasa, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Ina dan Mbak Ica. Saya Rani Risti pamit undur diri dan terima kasih telah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling